Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will present about cultural perception on environment and global context. We are from group 5. My name is Evelyn Sani Amalia. I am the first presenter, and the second one is my friend, Bunga Ayu, and the last one is Nur Hamida. Okay. This is our contents. The first content is what is means by environment. Second content is perceptual based on environment. The third is culture, environment, and worldview. And number 4 is case analysis. The first part, what is means by environment. So, we go first on the perception and environmental factors affect the way people send, receive, interpret, and respond to messages. The perceptions of various cultures of their environment depend on their worldviews. Worldviews are the way an individual or group views the world around them, impact directly on the relationship that they have with their environment, and on the way in which their environment affects their communication. So basically, faktor lingkungan itu mempengaruhi cara seseorang itu mengirim, menerima, menafsirkan, dan juga menanggapi pesan informasi. Persepsi berbagai budaya dari lingkungan mereka yang berbeda itu tergantung pada pandangan dari dunia mereka juga. Pandangan dunia atau cara sebuah pandangan individu ataupun kelompok tentang dunia di sekitar mereka itu sangat-sangat berdampak langsung dengan hubungan yang mereka miliki antara mereka dan juga lingkungan mereka. Dan lingkungan mereka juga mempengaruhi komunikasi mereka, jadi saling berkaitan. In this chapter, the relationship between culture, environment, and world views is examined to determine how intercultural communication is affected by environmental perceptions. Jadi di dalam bab ini, chapter ini, hubungan antara budaya, lingkungan, dan pandangan dunia itu mempengaruhi atau menentukan bagaimana komunikasi antar budaya itu saling berkaitan dengan persepsi lingkungan. Next, what do we mean by environment? Environment refers to a number of different things and consists of several components. It includes the architectural and design features such as shape, color, structure, design, layout, and movable objects. And it also refers to the presence and absence of other people. It is for this reason that any type of communication is said to be affected by its environment. When people communicate across cultures, the perceptions of their immediate environment and such as both their perceptual context and their relational context affect their communication. Basically, di slide ini dibahas apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu, yang kami maksud dengan lingkungan. Berarti kami di sini tuh para pembaca juga, para peneliti, penulis juga di sini. Lingkungan itu mengacu pada sejumlah hal yang berbeda dan terdiri dari beberapa komponen seperti arsitektur, desain, bentuk, warna, struktur, tata letak, dan objek-objek yang bergerak. Dan itu juga merujuk dengan kehadiran dan ketidakhadiran orang lain. Presence and absence of other people. Nah, alasan ini itu ada jenis komunikasi yang dapat dikatakan itu komunikasinya itu dapat dikatakan dipengaruhi oleh lingkungan.
Jadi, kapan orang berkomunikasi lintas budaya, persepsi langsung itu akan timbul karena adanya perbedaan lingkungan. Keduanya itu perceptual konteks dan konteks sosio-relasional mempengaruhi komunikasi mereka. Next, other factors that affect the message received and sent in any environmental context include the information available within the environment context. For example, access to information is an important consideration as well as the volume, level, and load of information being perceived and contained in the environment. The information read or the volume of information contained or perceived in a unit of time affects how it will need to be processed. For example, the more information one receives or the higher rate of information overload, the longer it takes to process. A high information load refers to a situation in which there is a high information rate that includes information that is uncertain, complex, and dense, and a low information load refers to a situation where information is certain, simple, and spare. This is from Hubert O'Connell and Cummings, 1917. Jadi, di slide ini menjelaskan faktor lain yang mempengaruhi pesan yang diterima dan dikirim dalam konteks lingkungan apapun, termasuk informasi yang tersedia di dalam konteks lingkungan. Misalnya, akses informasi itu penting, seperti pertimbangan volume, level, muatan informasi yang penting dan terkandung di dalam lingkungan itu. Faktor-faktor ini juga secara signifikan itu dikirim dan diterima. Itu tingkat informasi atau volume informasi yang terkandung ataupun dirasakan dalam satuan waktu, mempengaruhi bagaimana itu perlu diproses. Sebagai contoh, semakin banyak informasi yang diterima atau semakin tinggi tingkat informasi atau bisa dikatakan informasinya berlebihan, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk memproses. Informasi yang tinggi mengacu pada situasi di mana ada tingkat informasi yang meliputi informasi yang tidak pasti, kompleks, padat, seperti itu. Serta informasi yang rendah itu mengacu pada situasi di mana informasi itu pasti, sederhana, to the point, seperti itu. Next, environments also affect our emotional reaction according to Knapp and Hall, 2006. They contend that environments influence our levels of stimulation, satisfaction, and comfort. Environments contribute to how excited we are and how alert or active we become emotionally, and they also affect our satisfaction and joyful emotional state. More importantly, environments create a comfortable and or uncomfortable state, where the former is one in which we are either in control and are able to interact in a dominant way because we feel a sense of freedom to behave as we wish or in a way that is natural to us. Di slide ini itu menjelaskan bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi reaksi emosional di tubuh kita. Itu menurut Pak Knapp dan Pak Hall. Mereka itu berpendapat bahwa pengaruh lingkungan itu dapat memengaruhi tingkat emosional kita, seperti kepuasan, kenyamanan kita.
karena lingkungan itu berkontribusi juga pada seberapa senang kita dan seberapa waspada atau aktifnya kita emosional. Lebih penting lagi, lingkungan itu menciptakan keadaan yang nyaman ataupun tidak nyaman, di mana yang pertama yang kita kendalikan dan mampu untuk berinteraksi itu secara dominan, karena kita merasakan kebebasan untuk berperilaku yang seperti kita inginkan, yang itu mengalir seperti air, keinginan manusia seutuhnya. Okay, the next material is perceptual basis on environment. The perceptual process is a sequence of steps that begins with stimuli in the environment and ends with our interpretation of that stimulus. Proses persepsi adalah sebuah urutan langkah-langkah yang dimulai dengan rangsangan di lingkungan dan diakhiri dengan sebuah penafsiran kita terhadap rangsangan itu sendiri. Nah, di sini ada 3 variabel yang mempengaruhi persepsi kita terhadap lingkungan. And the first is physiological influence. Physiological influence come from the physical environment and the ways we are different from each other. Jadi, pengaruh yang pertama itu pengaruh fisiologis. Pengaruh fisiologis ini bisa berasal dari lingkungan fisik kita, dan pengaruh fisiologis ini akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh pengaruh fisiologis ini adalah usia. Misalnya, ketika ada orang tua dan anak remaja yang membicarakan sesuatu, pastinya mereka mempunyai persepsi atau pandangan yang berbeda karena usia mereka berbeda. Kemungkinan semakin tua pengalamannya semakin lebih banyak atau pandangan mereka lebih luas. And second variable is psychological influence. How we feel at the time or our mood can have a significant effect on how we view people and events. If we are in a positive mood, we are more likely to view other people and our environment positively. But if we are in a negative mood, it might affect things negatively. Jadi, pengaruh yang kedua ada pengaruh psikologi. Pengaruh ini berhubungan dengan perasaan kita, suasana hati kita, dan yang akan berdampak pada persepsi atau pandangan kita terhadap sebuah peristiwa. Nah, contohnya ketika mood kita sedang tidak bagus, pastinya hal ini akan mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu. And the last one is social influence. Our position in society also shapes our view of society and individual members. Our socioeconomic level, family background, and position in the community all will influence our perception of other. Variabel terakhir yang mempengaruhi sebuah pandangan itu ada pengaruh sosial. Nah, posisi kita dalam masyarakat juga bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap
sesuatu. Misalnya tingkat ekonomi, latar belakang keluarga, atau posisi kita di masyarakat, dan juga budaya. Contohnya, misal kita merupakan seorang wanita di negara Arab. Di sini, wanita yang bernegara di Arab diharapkan mengenakan burka. Dan jika tidak, maka akan dianggap negatif. Nah, di sini itu pandangannya karena pandangan sosial, pandangan budaya di sana emang seperti itu. Okay, next is culture, environment, and worldview. Relation between culture, environment, and worldview. Intercultural communication is related to the values and belief system of various cultures. Values and belief system influence a person's perception of the norm, acceptable and unacceptable behavior, and how to communicate accordingly. Jadi interkultural komunikasi itu berhubungan dengan nilai-nilai dan sistem kepercayaan berbagai macam budaya. Nilai-nilai dan sistem kepercayaan itu mempengaruhi persepsi seseorang dari norma-norma perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh masyarakat, serta bagaimana cara berkomunikasi yang sesuai dengan budaya tersebut. Environmental factors influence the way a person sends and receives and interprets and responds to messages. Perception of various cultures and environments depend on how a person perceives. Worldviews are an individual or group's point of view of the environment directly related to the environment, and it affects communication. A relationship between cultures, environment, and views aims to determine how intercultural communication is influenced by environmental perceptions. Relations between humans and their environment are mediated by culture. Persepsi terhadap berbagai budaya, lingkungan, itu tergantung pandangan seseorang. Nah, pandangan seseorang atau sudut pandang individu atau kelompok terhadap sekitar mereka itu berhubungan langsung dengan lingkungan itu, dan itu salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi. Altman and Chambers categorize 3 different culture orientation to nature. The first is people as subjugated to nature, living a life at the mercy of an uncontrollable force. Second is people as over nature, with a strong belief that people can dominate, exploit, and control nature. Third is people as an inherent part of nature, where humans, animals, plants, and other elements can live in harmony in an interdependent way. Seperti yang disebutkan tadi, ada 3 orientasi budaya yang berbeda ke alam. Nah, ketiga orientasi tersebut menunjukkan bahwa antara manusia dengan alam itu berkaitan, meski
dengan budaya yang berbeda dan cara yang berbeda. Salah satu hal yang mempengaruhi itu yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan komunikasi. The story orientations are effective ways of survive and are important assumptions about people and environment relationship. One is not better than the other. Culture and societal dynamics suggest that even within a society or culture, there are people who hold one or two or a combination of the three orientations, all depending on situations and environmental factor. Ketiga orientasi tersebut merupakan salah satu cara yang efektif untuk bertahan hidup dan juga adanya budaya dan dinamika sosial membuat masyarakat percaya bahwa tanpa budaya dan dinamika sosial tersebut, orang-orang juga memegang lebih dari satu atau dua kombinasi dari ketiga orientasi tersebut, dan itu tergantung pada situasi dan juga faktor lingkungan mereka. The last is case analysis. Di sini contohnya pernikahan gay dari Thailand yang viral di Indonesia. Pada pertengahan April tahun ini, warga Indonesia digegerkan dengan adanya pernikahan sesama pria di negara Thailand. Hal ini diawali oleh salah satu mempelai pria yang mengunggah foto pernikahannya di media sosial Facebook, sampai akhirnya muncul di banyak beranda halaman Facebook warga Indonesia karena sudah ribuan orang yang membagikannya. Akibat viral di Indonesia, masalah yang muncul pun tidak main-main, karena pernikahan sesama jenis dinilai tabu dan tidak boleh dilakukan di Indonesia. Akhirnya banyak netizen yang mengancam perbuatan mereka. Bahkan ada yang mengancam akan membunuh pasangan itu, mulai dari mempelai salah satu prianya, orang tua mereka, hingga fotografer pernikahan mereka. Dari studi kasus ini bisa dilihat adanya perbedaan budaya serta norma-norma yang ada di lingkungan di berbeda negara itu sangat mempengaruhi bagaimana persepsi orang-orang terhadap suatu hal. Respon orang-orang dalam menanggapi pernikahan sesama jenis itu akan berbeda di negara yang berbeda. Mungkin di Thailand pernikahan sesama jenis itu hal yang lumrah, yang biasa. Namun di Indonesia hal tersebut masih tabu dan bahkan tidak boleh dilakukan. Jadi orang-orang itu responnya berbeda dalam menanggapi pernikahan gay dari Thailand. Okay, I think it's enough from our groups. Thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.